Halo semua, perkenalkan nama saya Astrid Panggai dari kelas A124. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai pengujian sistem informasi mengenai black box testing dan white box testing. Di pengujian perangkat lunak, dua pendekatan utama untuk menguji kode adalah black box testing dan white box testing. Keduanya saling melengkapi. Satu fokus pada perilaku sistem dari luar, yang satu lagi memeriksa struktur atau internal kode. Berikut penjelasan terperinci, langkah-langkah, kelebihan kekurangan, teknik, dan tips praktis. Yang pertama, gambaran umum singkat. Black box testing, pengujian berdasarkan spesifikasi fungsional. Apa yang harus dilakukan sistem penguji, tidak perlu tahu struktur atau kode internal. Cocok untuk pengujian fungsional, pengujian antarmuka, dan acceptance testing. White box testing, pengujian berdasarkan pengetahuan tentang struktur internal, alur kontrol, dan kode. Fokus pada bagian sistem bekerja, cocok untuk unit testing, integrasi modul internal, dan optimasi logika. Yang kedua, tujuan utama. Black box memastikan fungsi sesuai kebutuhan. Input menghasilkan output yang benar, aturan bisnis terpenuhi, tidak ada fitur yang hilang. White box menemukan bug yang tersembunyi di level kode, misalnya kondisi cabang yang tidak diuji, loop yang tak terduga, dan alur yang error. Memastikan cakupan logika atau coverage memadai. Yang ketiga, perbedaan kunci atau ringkasan. Basis penguji, spesifikasi VS-Code. Penguji fungsional, tester QA atau end user, VS developer atau tester yang memadai kode. Fokus, output dan perilaku VS aliran kontrol, kondisi dan struktur data. Yang keempat, teknik black box umum. Yang pertama, equivalence partitioning. Yang kedua, boundary value analysis. Yang ketiga, decision table testing. Yang berikutnya, state transition testing. Yang berikutnya use case atau skenario testing, dan yang terakhir error guessing. Yang kelima, teknik white box umum. Yang pertama, statement coverage. Pastikan setiap baris atau statement dijalankan paling tidak sekali. Yang kedua, branch atau decision coverage. Pastikan setiap cabang, if atau else, diuji pada true atau false. Yang ketiga, condition coverage atau multiple condition coverage. Uji kombinasi kondisi boolean. Yang keempat, path coverage. Uji semua jalur eksekusi yang mungkin, bisa sangat banyak. Yang kelima, loop testing. Uji loop 0, 1, beberapa banyak iterasi. Yang keenam, data flow testing. Pantau definisi atau akses variabel define use. Yang keenam, kapan menggunakan masing-masing? Black box testing, acceptance testing, system testing, regression testing dari sudut pengguna, testing antarmuka, validasi kebutuhan. White box unit testing oleh developer, integration testing internal, security review atau misalnya cek sanitasi input, optimasi performa, dan yang terakhir memastikan logika kompleks teruji. Pada praktik yang baik, gabungkan keduanya. Contoh, developer menulis unit test white box, tim QA menjalankan test cases fungsional atau black box, tim keamanan melakukan kode review, dan white box security test. Yang ketujuh, langkah praktis membuat tes alur kerja. Untuk black box yang pertama, kumpulkan spesifikasi user storage, use case, dan yang terakhir requirement. Yang kedua, tentukan skenario uji utama dari perspektif user, yaitu happy path dan edge case dan negatif. Yang ketiga, terapkan teknik equivalence DFA division table. Yang keempat, tulis test case, nama, langkah input, expect result, precidention, dan postcodation. Yang kelima,
Jalankan tes, catat aktual result, laporkan bug bila mismatch. Untuk white box, yang pertama analisis kode atau fungsi yang diuji. Baca flowchart atau source kode. Yang kedua, pilih cakupan yang akan dicapai. Yang ketiga, desain test input untuk mengeksekusi jalur yang berbeda, termasuk error handling. Yang keempat, implementasi unit test. Yang kelima, ukur coverage atau tambah area yang belum tercakup. Yang keenam, jalankan tes otomatis dan integrasikan ke CI. Yang ke-8, contoh test case terperinci. Contoh kasus modul login atau sistem informasi. Black box test case, login dengan kredensial valid. Precondition, user terdapat akun yang aktif. Langkah yang pertama, buka halaman login. Yang kedua, masuk username valid. Yang ketiga, masukkan password valid. Dan yang keempat, klik login. Yang ke-9, kelebihan dan kekurangan. Black box, kelebihan, fokus pada kebutuhan bisnis dan user experience. Tidak membutuhkan akses kode, mudah digunakan oleh QA non-developer. Menemukan masalah integrasi dan spesifikasi yang salah. Kekurangan, tidak menjamin cakupan logika internal. Beberapa bug logika tetap terlewat. White box, kelebihan, menemukan bug logika, alur, dan kasus error di kode. Menghasilkan tes otomatis yang bisa dipasang di CI. Kekurangan, membutuhkan akses dan pemahaman kode, misalnya developer. Tidak selalu menangkap kesalahan spesifikasi atau integrasi antarmuka. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai materi tersebut. Terima kasih.